Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam penjelasan banyak ulama, salah satunya Syekh Utsaimin dan banyak ulama yang lainnya menjelaskan, yang menyebabkan banyaknya permusuhan yang ada itu banyak sebab. Banyak sebab. Ya. Salah satunya kemudian kita ambilkan dulu, yang kita kemudian mendapati terjadinya permusuhan itu yang pertama, yaitu kuatnya fanatisme kelompok dan golongan. Ketika kemudian mereka sudah memaksumkan kelompoknya dan golongannya, ini sangat berpotensi besar untuk kemudian menjadi bibit-bibit permusuhan di antara orang yang beriman. Fanatisme itu apa? Yaitu meletakkan kebenaran standarnya kepada kelompok dan golongan. Standarnya bukan kepada sifat kebenaran, tapi standarnya kepada kelompok dan golongannya. Akhirnya sikap mereka itu selalu memakai kacamata bening ketika melihat kelompoknya dan golongannya, tetapi memakai kacamata hitam ketika melihat di luar kelompoknya dan golongannya. Ini berpotensi besar untuk menjadikan orang itu bermusuhan. Makanya pada zaman abad yang kedua, abad yang ketiga, ketika madhab itu sudah mulai tersebar, salah satu penyakit ketika munculnya banyak madhab itu apa? Yaitu ada penyimpangan ketika orang itu ekstrim di dalam madhabnya. Sampai akhirnya mereka merelakan untuk membuat apa saja strategi untuk menjauhkan dari madhab yang mereka benci. Makanya sampai kita dapati ada beberapa orang yang benci sama madhabnya Imam Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i, ini ada orang yang benci sama madhabnya Imam Syafi'i sampai rela membuat hadis palsu. Saya kunu fi ummati rajulun adharu min iblis yusama Muhammad bin Idris. Makanya sampai kita dapati ada sebuah hadis palsu yang dibuat. Nanti kata Rasulullah ada seseorang yang berbahaya daripada iblis, namanya adalah Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Tahukah kita siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Sampai rela dia membuat hadis palsu. Padahal kita mengetahui ya di sini yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti adalah, yang kita harus pahami dan kita harus mengerti adalah, sesungguhnya kemaksuman itu hanyalah miliknya Rasulullah. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, maka bersama dengan meninggalnya Rasulullah meninggal pula kemaksuman dan tidak ada lagi yang maksum di atas muka bumi. Makanya kalau orang sudah fanatik buta, kepada kelompoknya dan golongannya, dia pun tidak akan pernah merasa bahwasanya dia akan fanatik buta. Lalu yang akan terjadi ketika orang sudah fanatik buta itu apa? Dia akan merendahkan siapapun yang tidak berada pada sop kelompok dan golongannya. Dan ini yang biasanya akan menjadi bibit-bibit permusuhan. Dan ini yang biasanya akan menjadi bibit-bibit perpecahan di antara kaum muslimin. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita harus mengerti dan kita harus memahami. Kita harus mulai mengintrospeksi diri kita, apakah ini fanatik atau tidak gitu. Dan fanatik itu salah satu indikatornya adalah kamu membuka telinga kepada orang yang sedang kamu gandrungi, tapi kamu menutup telinga kepada siapapun yang tidak kamu anggap bagian dari frekuensimu. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya muncullah fanatisme baru. Dan fanatisme baru terkadang lebih berbahaya daripada fanatisme orang dengan partainya. Karena terkadang sudah menggunakan dalil agama ketika menyesatkan orang, di mana dalil itu sebenarnya tidak cocok untuk dijadikan vonis untuk saudaranya. Makanya ini yang kemudian kita pahami, fanatisme buta. Makanya Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu tidak pernah fanatik buta, ta'assub buta. Ya kan? Makanya Nabi pernah kemudian didatangi salah satu orang Yahudi, datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, orang tua Yahudi berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kamu dan para sahabatmu itu telah melakukan kesyirikan. Tuh, yang ngomong Yahudi, padahal Yahudi itu orang yang mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ghairil maghdub, orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi Nabi tetap bersabar. Nabi terus kemudian ngomong sama orang Yahudi itu, kenapa kamu mengatakan saya dan para sahabatku ini melakukan kesyirikan? Lalu kemudian orang Yahudi itu berkata, ya gimana sahabatmu tidak syirik? Sahabatmu suka mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, dan sahabatmu suka sekali mengatakan Masya Allah, Masya Allah wa syi'ta. Sahabatmu suka mengatakan demi Ka'bah, dan sahabatmu suka mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Itu syirik Muhammad. Kita bedah dulu.
perkataan Yahudi ini walaupun dia maghdub, walaupun dia dimurkai, perkataan Yahudi ini benar. Yang pertama, memang kita sebagai umatnya Rasulullah tidak boleh mengatakan demi Ka'bah, karena memang bersumpah itu hanya dengan Allah. Demi Allah, wal Ka'bah, billahi, wallahi, tallahi, itu yang benar. Dan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Masya Allah ya, Yahudi tahu ilmunya, tapi sebenarnya mereka juga melakukan kesyirikan yang jauh lebih besar ketika mereka mengangkat Uzair sebagai anaknya Allah. Tapi Nabi kemudian didengarkan. Yang kedua, kenapa kamu mengatakan sahabatku melakukan kesyirikan? Iya, sahabatmu mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Sahabatmu suka sekali mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Kata wa di dalam Masya Allah wa syi'ta, wa di tengah ini menyamakan antara kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk. Orang yang menyamakan kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk itu syirik Muhammad. Perhatikan Nabi. Ketika Nabi tahu bahwasanya yang diucapkan Yahudi itu memang benar, tidak salah. Apakah Nabi menolak? Sebagaimana orang-orang fanatik dengan kelompoknya? Enggak, Nabi menerima. Nabi lalu mengatakan kepada para sahabatnya, siapapun di antara kalian yang mengucapkan wal Ka'bah, tidak boleh. Harusnya wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dan tidak boleh lagi mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi Masya Allah summa syi'ta. Kenapa harus dirubah dari wa menuju summa? Karena kalau pakai summa, artinya adalah kehendaknya Allah lebih tinggi daripada kehendaknya makhluk. Tapi Nabi mencontohkan di situ itu apa? Nabi itu terus menyampaikan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita ini fanatik buta. Tidaklah kufurnya orang Nasara dan Yahudi kecuali karena fanatik buta. Makanya itu yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah kan. Kita menjumpai Nabi SAW itu kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan kan, orang Yahudi itu apa? Mereka itu sebelum datangnya Muhammad, orang Yahudi itu terlunta-luntah mereka. Mereka terusir di banyak negara dan terhina. Makanya ketika mereka terhina, Bani Israel itu kemudian mereka itu bersepakat, ayo kita doa yuk, supaya Nabi Muhammad itu cepat diturunkan. Karena mereka membaca dalam kitab Taurat ada seorang Nabi yang menjadi penutup, namanya adalah Ahmad. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir itu Ahmad. Dalam kitab Taurat dijelaskan secara detail, sampai fisiknya pun diterangkan secara detail. Makanya sampai Allah menyampaikan ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahu. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka mengetahui anak-anak mereka. Tapi yang tidak dijelaskan dalam kitab Taurat itu cuma satu, bahwasanya Nabi Muhammad bukan datang dari Bani Israel, tapi datang dari orang Arab. Nah, itu yang tidak ada dalam Taurat. Nah, mereka berdoa, ya Allah turunkan Ahmad itu. Turunkan Ahmad ya Allah, supaya kemudian dengan turunnya para nabi itu, turunnya Nabi Ahmad itu atau Nabi Muhammad bisa memenangkan mereka. Tapi setelah turun itu Rasulullah benar, dan mereka membaca fisiknya Nabi Muhammad persis dengan apa yang mereka baca dalam kitab Taurat. Gara-gara mereka fanatik, mereka tolak Nabi Muhammad dan mereka tidak mau mengambil apapun yang datang dari Nabi Muhammad, walaupun mereka tahu apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sebagian besar ada dalam kitab Taurat mereka. Kenapa? Karena mereka kecewa Nabi Muhammad tidak datang dari Bani Israel. Itu fanatik. Sekarang lihat, banyak orang-orang fanatik, kadang-kadang nggak jauh di samping kita. Dia tutup telinga dari siapapun yang bukan datang dari kelompoknya. Nah, itulah yang menyebabkan permusuhan. Kalau hanya menutup, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah punya semangat untuk membatalkan, sudah punya semangat untuk begitu mudah dia secara prematur untuk memvonis saudaranya, lah inilah yang akan menjadi sebuah persoalan baru ketika terjadinya permusuhan. Dan kalau sudah terjadinya permusuhan karena fanatisme buta, apa yang terkorbankan? Tadi yang saya sampaikan, pekerjaan besar rumah Islam itu tidak akan selesai. Akhirnya kita sibuk berdebat di sosial media. Akhirnya kita sibuk terus kemudian berdebat kemudian di grup. Tanpa kita memikirkan berapa anak yatim yang hari ini kemudian harus kita pikirkan. Berapa banyak orang yang menjadi korban pemurtadan. Kita belum memikir bagaimana kita membantu orang-orang supaya merubah narasi menjadi solusi bagi kehidupan umat. Tidak terfikir. Kenapa? Semangat fanatisme itu melahap dan membakar semua pekerjaan yang harusnya kita lakukan. Maka itu yang pertama. Yaitu adalah ketika kita itu, kenapa sebab permusuhan itu? Ketika kita fanatisme kepada kelompok dan golongan. Yang kedua, kenapa persoalan ini terjadi? Yaitu adalah ketika krisis akhlak. Nah, ini ketika terjadinya krisis akhlak inilah yang kemudian kita khawatirkan. Makanya nanti arahnya kepada perkara ghibah. Walaupun saya sepakat bahwasanya ghibah itu ada yang tidak diperbolehkan, ada perkara yang tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan, ada.
Sebagaimana kemudian ghibah itu ada yang tidak diperbolehkan. Tapi ghibah ini tidak akan terjadi kecuali apa? Orang tidak memahami pentingnya kehidupan akhlak. Kalau orang itu sudah tidak memahami bagaimana kehidupan akhlak, salah satu yang terjadi itu apa? Ya dia akan kemudian ghibah kepada siapapun yang ingin dia jatuhkan kehormatannya. Lalu selalu beralasan apa? Selalu beralasan bahwasanya ghibah yang dilakukan itu diperbolehkan. Makanya kemudian di situ kita akan menjumpai bahwasanya yang kemudian menjadi pemicu permusuhan itu krisis akhlak. Makanya berulang-ulang saya menasihati untuk diri saya sendiri. Ilmu tanpa akhlak rusak. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu. Tapi orang punya akhlak, tidak punya ilmu, maka itu batil. Karena bermodal akhlak doang tidak bisa masuk surga. Makanya di situ kita akhirnya mendapati orang kalau sudah tidak ada komitmen akhlak, ya sudah susah, sulit dia. Akhirnya apa? Dia akan menganggap ringan permusuhan itu. Bahkan kita akan dapati orang sambil menghujat ketawa-ketawa, nulis caption ketawa-ketawa, nulis di grup ketawa-ketawa, padahal baru saja dia melakukan dosa yang besar ketika baru saja dia melanggar kehormatan orang yang beriman. Padahal Masya Allah ya, dosa ketika melanggar kehormatan orang yang beriman itu termasuk hakul adami. Para ulama, salah satunya Syekh Syingkiti mengatakan, kalau kamu dosa berkaitan haknya Allah, kamu bertaubat, insya Allah Allah terima taubatmu. Kalau kamu bersungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Kalau itu berkaitan hakullah, ninggalin sholat, ninggalin puasa, itu hakullah. Bertaubat dengan taubat nasuha kalau dulu kita pernah melakukan itu. Insya Allah kalau kita nasuha, Allah terima taubat kita. Dan Allah akan ganjar dengan kita dengan kebaikan setelah taubat kita diterima. Tapi ada dosa yang kedua, hakul adami. Dosa hakul adami itu apa? Dosa yang berkaitan tentang manusia. Lah dosa yang berkaitan tentang manusia itu apa? Yaitu ketika kita mengambil haknya, mengambil hartanya, mengambil kehormatannya, lalu menyebutkan berbagai macam hal yang mengurangi kedudukan dan marwahnya sebagai seorang manusia. Maka itu yang disebut dengan hakul adami. Dosa hakul adami itu, kata para ulama, tidak bisa diterima oleh Allah langsung tobatnya sampai kita minta keridhaan orang yang kita ambil kehormatannya. Nggak ringan. Nggak ringan itu. Makanya sampai Nabi karena khawatir terhadap dosa hakul adami, tahukah kita beberapa bulan sebelum Rasulullah itu meninggal dunia, Nabi pernah mengumpulkan sebagian besar para sahabat. Lalu Nabi itu berkata, siapa orang yang pernah aku pukul, siapa yang pernah aku dolimi, maka ambillah haknya kalian hari ini sebelum nanti datangnya hari kiamat, sebelum nanti datangnya hari pengadilan, ketika tidak lagi manfaat anak-anak yang kita miliki dan tidak lagi manfaat harta yang kita miliki. Makanya pada saat itu seluruh para sahabat itu menundukkan, nangis gitu. Kenapa Nabi sampai kemudian semacam itu? Karena Nabi khawatir dosa hakul adami itu yang betul-betul merusak kehidupan pengadilan kita di hadapan Allah. Makanya permusuhan itu biasanya karena minimnya akhlak. Ya? Makanya orang kalau sudah tidak punya akhlak itu apa? Maunya didengerin, nggak mau dengerin. Maunya dihargai, tapi nggak mau menghargai. Maunya didatangi, tapi nggak mau mendatangi. Itu semuanya merupakan bagian dari apa? Minimnya kehidupan akhlak. Karena orang kalau sudah minim kehidupan akhlak, dia akan menikmati permusuhan dan menganggap permusuhan itu merupakan bagian dari jalan hidupnya. Dan itu yang kita khawatirkan. Kemudian yang ketiga yang sering terjadi itu apa? Yaitu adalah persoalan-persoalan ketika kita kurang lengkap memahami perbedaan para ulama. Ya, tentunya kita sepakat ya, perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang harus disikapi dengan ketegasan, yaitu perbedaan dalam masalah pokok. Oleh orang liberal, sekuler, kemudian orang yang mengkafirkan para sahabat, orang yang melakukan kesyirikan, ini namanya adalah perbedaan-perbedaan pokok yang harus disikapi dengan ketegasan. Tapi ketegasan itu bukan berarti kita memusuhi, karena mereka sebenarnya adalah objek dari dakwah kita. Tapi warnanya tegas. Ada yang kedua, yaitu adalah perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Persoalan pada perkara-perkara yang sifatnya memang diperselisihkan oleh para ulama terdahulu, terjadi perselisihan. Di mana hari ini kita kemudian harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Sekarang coba lihat, orang kalau sudah tidak memahami tentang fikih perbedaan itu berbahaya betul. Akhirnya giginya runcing kepada orang yang beriman hanya gara-gara 1-2 pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Makanya kalau dulu saya waktu SD itu yang tahun
90 berapa ya, 95, 96, 97 SD enggak ding 90-an. Maka ketika pada saat itu tuh saya hidup di sebuah kota kecil gitu, dimana di kota kecil itu Masya Allah ya, masalah fikih itu masalah yang masih digesek-gesek gitu. Makanya sampai kemudian di tempat saya dulu, alhamdulillah sih sekarang sudah mencair dengan izin Allah. Dulu itu kalau orang itu menilai orang itu dari apa yang dia pilih dalam ibadahnya. Kamu iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id. Nah ini berarti Muhammadiyah. Kalau kamu apa? Kabiro. Oh kamu NU. Kalau melihat imam itu lihat imamnya baca bismillah atau tidak. Kalau membaca bismillah, nah ini NU. Kalau imamnya itu membaca bismillahnya lirih pelan-pelan, nah ini Muhammadiyah ini. Nah kan, kunut enggak? Kalau kunut NU. Kalau enggak kunut Muhammadiyah. Sampai ustadz aja dinilai begitu kan. Kalau ustadznya mengucapkan wallahu a'lam bishawab, nah ini Muhammadiyah. Kalau ustadznya mengucapkan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, nah ini NU. Sampai segitunya dulu. Padahal kita harus paham ya, iftitah itu, doa iftitah saja kita harus paham. Doa iftitah itu Masya Allah, doa iftitah itu setidaknya ada 6 redaksi. Bahkan kalau kita mempelajari sunnah yang benar, kita itu akan menjumpai bahwasanya disunahkan kita itu kadang-kadang mengucapkan banyak doa iftitah. Sebagaimana Nabi itu kadang-kadang beliau itu memakai Allahumma ba'id, kadang kabiro, kadang kemudian beliau memakai Rabbis samawati. Itu berbeda-beda. Tapi gara-gara tidak memahami perbedaan, akhirnya apa? Permusuhan yang terjadi. Makanya Masya Allah saya sering ditanya, Ustadz merasa paling benar itu boleh atau tidak? Merasa paling benar itu wajib. Tapi merasa paling benar itu ada dua. Ada 2 kelompok yang terpecah. Ada merasa paling benar dengan merendahkan semua pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Ada yang kedua, ada orang yang merasa paling benar dengan apa yang dia pilih karena merasa paling benar itu butuh untuk keyakinan di dalam beramal. Tapi ketika dia mengambil sikap merasa paling benar dengan dalil yang dia pilih, dia tetap menghormati dan menghargai pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Dan saya ingin masuk kepada kelompok yang kedua. Saya merasa paling benar dengan dalil saya, tapi saya tidak serta-merta secara prematur menghakimi setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya itu saya hakimi dengan pendapat yang jelas itu batil. Enggak. Bisa jadi pendapatnya mungkin lebih kuat dari pendapat yang saya ambil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilul shawab. Perkataan saya benar tapi bisa jadi ada salahnya. Perkataanmu itu salah menurutku tapi bisa jadi ada benarnya. Maka inilah yang ketiga yang menjadi salah satu penyebab adanya rusaknya ukhuwah, yaitu adalah ketika tidak memahami komitmen kita dalam berakhlak. Lah tentunya dalam persoalan ghibah pun sama. Makanya kemudian ketika seseorang itu kemudian ghibah, maka disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwasanya perkara ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Ini namanya ghibah itu perkara yang sifatnya adalah kamu menyebutkan tentang keburukan saudaramu, ya, menyebutkan tentang keburukan saudaramu padahal dia tidak menyukai apa yang kamu bicarakan. Maka ini termasuk perkara yang sifatnya ghibah, ya. Maka kalau ada yang mengatakan kalau apa yang kita bicarakan benar bagaimana? Kalau benar itulah ghibah. Nah, kalau salah itulah dusta. Makanya akhirnya bibit-bibit inilah yang bisa menjadikan rusaknya ukhuwah di antara kita ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Dan ingat loh, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang kalau ingin dimaafkan dari ghibah itu 2. Yang pertama, dia harus datang meminta maaf dari orang yang dia ghibahin sampai orang itu ridho kepadanya. Nah, saya ngomongin antum, yang mana kalau antum dengarkan perkataan saya, antum tidak suka, saya tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai saya datang kepada antum lalu nyebutin, saya mohon maaf ya, saya pernah gibahin antum. Atau yang kedua, yaitu adalah saya mendatangi majelis yang membuat saya ghibah tentang seseorang, lalu saya menyebutkan kebaikannya. Tapi yang paling utama yang pertama. Dan Imam Nawawi ketika menjelaskan ini, sembari beliau menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, itulah beratnya tentang masalah ghibah tanpa kita sadari. Karena dia berkaitan tentang hakul adami. Ya.
Makanya kenapa orang yang ghibah itu sampai diserupakan di dalam surat Al-Hujurat itu memakan bangkai. Lahma akhihi maitan fakarihtumu, kamu memakan bangkai dari saudaramu. Karena orang yang kita gibahin itu, kenapa kok diserupakan bangkai? Karena kalau kita di hadapan bangkai, di hadapan bangkai jasad itu kan tidak bisa membela apa-apa. Kita mau tonyor-tonyor yang namanya jenazah ya diem aja. Kita mau tepok-tepok gini ya diem aja. Makanya kemudian Allah menyerupakan orang yang ghibah itu memakan bangkai karena orang yang kita omongkan tidak kita datangkan untuk membela hujah atas apa yang kita tuduhkan kepadanya. Makanya sampai kemudian kita mendapati Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar, beliau itu sampai berkata begini, banyak saya lihat orang yang terkadang warok dia dari perkara yang haram, dia mampu menjaga dirinya dari makan yang haram, minum yang haram, dia mampu menjaga dirinya dari harta yang haram, tapi dia tidak mampu untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya untuk membicarakan saudara-saudaranya, menghujatnya, mendoliminya dengan perkataan yang dia lakukan. Itu kata Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ini salah satu di antara perkara yang akhirnya bisa membentuk rusaknya persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah tentunya memang ada beberapa ghibah yang diperbolehkan, sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan ada 6 hal yang bisa menjadikan kita itu diperbolehkan untuk ghibah, dan ini bisa kita dapatkan di banyak sekali kitab dan banyak sekali keterangan. Yang pertama yaitu adalah kita mengadukan kedoliman kepada orang yang sedang memerintah dengan pengadilannya. Orang ini mengambil harta saya. Nah itu termasuk hal yang diperbolehkan, karena sifatnya kita meminta keadilan dari diri kita. Kemudian yang kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari satu perbuatan mungkar yang mana ketika kemungkaran itu kita laporkan, kita ceritakan kepada orang supaya kemungkaran itu kita bisa lepas dari kemungkaran yang dia lakukan kepada kita. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan kita ghibah itu kalau kita meminta fatwa dari seorang ulama, lalu kita ceritakan tentang apa yang terjadi di diri kita, dari apa yang dilakukan orang lain kepada kita, supaya kita tahu bagaimana fatwanya. Kemudian yang keempat, mengingatkan kaum muslimin tentang kejelekan satu hal, misalkan ada orang yang melakukan tindakan mengkafirkan para sahabat atau mengatakan bahwasanya agama dan kehidupan dipisah, sekulerisme, pluralisme, kita boleh menyebutkan itu kesalahan yang tidak boleh untuk kita ikuti. Kemudian membicarakan terang-terangan orang-orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, seperti ketika kita menjumpai ada orang mengolok-ngolok syariat-syariat Allah di dalam bercanda, kemudian mengatakan berbagai macam candaan yang sifatnya melecehkan, maka kita boleh mengingatkan dengan terang-terangan, dan kemudian mengucapkan atau menyebut sesuatu yang sifatnya sudah ma'ruf. Artinya itu gini, kemudian ada orang yang dipanggil sebagai orang yang pincang, tapi orang yang dipanggil itu tidak merasa sesak dadanya dipanggil semacam itu, maka itu diperbolehkan. Hei bapak yang pincang, karena orang memanggilnya dengan semacam itu, maka itu perkara yang diperbolehkan. Selain dari perkara 6 itu, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan ghibah. Inilah yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin fokus ke ghibahnya, saya ingin fokus kepada materi perusak ukhuwahnya. Karena itulah sejatinya yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti. Kita mengerti semangatnya kitabullah dan sunnah itu adalah mempersaudarakan. Kita paham tidak ada yang mengambil keuntungan dari permusuhan kita kecuali adalah syaitan, orang kafir, dan orang munafik. Kita mengetahui bahwasanya sebab permusuhan itu adalah fanatisme kelompok. Kemudian adanya ketika kita tidak mengetahui perbedaan para ulama, akhlak kita yang buruk, maka itulah yang menjadikan seseorang itu tidak akan pernah mampu menikmati persaudaraan. Padahal kita jelas mendapatkan bahwasanya ada satu sahabat itu yang mendapatkan surga bukan karena tahajud, tidak rajin tahajud. 3 hari berturut-turut tidak tahajud, amalannya biasa disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin As, tapi Nabi memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Kenapa? Hatinya bersih ketika memandang orang yang beriman dan tidak pernah hasad, apalagi membicarakan keburukan di belakangnya. Kalaupun sholat kita tercacar, kalaupun puasa kita tercacar, semoga hati kita juga tidak tercacar ketika kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Kalau
sholat kita sudah berantakan, puasa kita berantakan, hati kita juga kotor ketika memandang orang, selalu kita pandang orang lain itu bermasalah, selalu kita pandang orang lain itu lebih rendah daripada kita, lebih bodoh daripada kita, tidak berilmu tidak sebagaimana kita. Maka apalagi yang kita akan andalkan untuk melapangkan keselamatan kita di akhirat. Kalau sholat kita sudah tidak khusyuk, puasa kita juga jarang-jarang yang sunnah, ditambah lagi hati kita kotor kepada orang yang beriman. Semoga Allah menghilangkan enghil di dalam hati kita, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, supaya kita dihilangkan enghil dan dengki di dalam hati kita yang menjadi sebab banyaknya permusuhan. Dan salah satu hal yang membuat permusuhan itu enghil, itulah yang kita harus pahami. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan. Sudah hampir jam 2:15. Semoga Allah memberikan keberkahan dan semoga kita tetap menjadi keluarga di antara keramaian umat, bertemu di dunia, bertetangga di surga. Kalaupun ada 1-2 perkara yang kita tidak sepakati, ambillah jalan syura, bermusyawarah sambil mencari titik-titik kemakrufan yang ada di antara apa yang kita rundingkan. Karena sejatinya, sesungguhnya memaklumi saudara kita dalam setiap apa yang telah dia lakukan itu merupakan bagian dari pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan.